Kita punya nafsu, tapi mampu menahan, itulah kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Di saat Allah memberikan rahmah kepadanya sehingga kita mampu menahan diri dari makan atau nafsu makan, menahan diri dari nafsu seksual, nafsu syahwat dan yang lain. Sekelumit bagaimana Nabiullah Yusuf alaihissalam saat dikejar oleh Zulaikha, istri seorang perdana menteri yang cantik, di ruangan tertutup. Nabi Yusuf mengakui, bukannya saya tidak tertarik dengan ini, bukannya saya tidak bernafsu dengan ini, wa ma ubarri'u nafsi. Tetapi kata Yusuf yang kemudian menjadi ayat Al-Quran ini, innan nafsa la ammaratum bisu. Sesungguhnya nafsu itu akan mendorong seseorang menjadi berbuat jahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'ala ramadhana syahrus siyam al-mubarak. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fil alamina innaka hamidum majid wa amma ba'd. Jamaah salat Isya dan tarawih rahimakumullah, kita telah menapaki hari-hari di bulan yang mulia ini di sepertiga bulan atau 10 hari pertama. Tentu banyak perjuangan ibadah yang kita lakukan, pengorbanan waktu, ritme kehidupan yang berubah, dan sudah kita biasakan di 10 hari pertama ini. Mudah-mudahan rangkaian ibadah Ramadan yang kita lakukan mendapatkan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Salah satu nilai berkah itu adalah Allah Subhanahu wa taala berikan puasa Ramadan itu menjadi puasa wajib. Banyak poin-poin keberkahan dari seluruh aspek yang ada. Salah satunya adalah Allah beri kesempatan manusia yang berpuasa, orang beriman yang berpuasa, yakni dengan rasa lapar. Di siang hari mempunyai rasa lapar karena berpuasa. Dan Allah Subhanahu wa taala juga melalui nabinya menyebutkan justru dari rasa lapar itu orang yang berpuasa itu akan mendapatkan kebahagiaan. Lis-shaimi farhatan. Bagi orang yang berpuasa akan mendapatkan dua kebahagiaan, yakni farhatun inda iftarih. Kebahagiaan, kecintaan, kesukaan pada saat dia berbuka. Dia berbuka karena sudah menempuh rasa lapar. Dan rasa lapar itu disebut juga dengan keberkahan puasa. Bahwa bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang berpuasa justru merasakan rasa lapar. Dan sekian aspek penilaian rasa laparnya orang berpuasa itu sangat bermanfaat, baik bagi kesehatan, menjaga keseimbangan berat badan seseorang, menampik potensi-potensi penyakit, dan seterusnya. Maka landasan spiritual orang yang berpuasa ini adalah menuju kepada satu kebahagiaan ketika berbuka. Karena dimensi spiritual orang yang berpuasa tidak sembarangan, yakni terbentuknya pribadi-pribadi yang komprehensif, pribadi-pribadi yang superior, pribadi-pribadi yang mulia, yakni muttaqin, la'allakum tattaqun, yakni orang-orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa adalah jaminan orang-orang yang mendapatkan kemuliaan.
Jadi orang yang lapar, saat lapar dia sedang menjalani kemuliaan dalam hidupnya. Saat dia berbuka, menjalani kemuliaan dalam buka puasanya. Maka disebut dengan Syahrul Mubarak. Puasa adalah bagian daripada komponen bulan-bulan yang penuh berkah. Hadirin rahimakumullah. Kita punya nafsu, tapi mampu menahan, itulah kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Di saat Allah memberikan rahmah kepadanya sehingga kita mampu menahan diri dari makan atau nafsu makan, menahan diri dari nafsu seksual, nafsu syahwat dan yang lain. Sekelumit bagaimana Nabiullah Yusuf alaihissalam saat dikejar oleh Zulaikha, istri seorang perdana menteri yang cantik, di ruangan tertutup. Nabi Yusuf mengakui, bukannya saya tidak tertarik dengan ini, bukannya saya tidak bernafsu dengan ini, wa ma ubarri'u nafsi. Tetapi kata Yusuf yang kemudian menjadi ayat Al-Quran ini, innan nafsa la ammaratum bisu. Sesungguhnya nafsu itu akan mendorong seseorang menjadi berbuat jahat. Sebagaimana orang yang berpuasa, dia tidak terdorong untuk melanjutkan nafsunya, nafsu makan atau nafsu seksual atau hawa nafsu yang lain. Dia mampu menahan itu. Karena apa? Rahasianya adalah ayat berikutnya, illa ma rahima rabbi. Sehingga kemudian Yusuf selamat. Karena apa? Illa ma rahima rabbi. Kecuali atas dasar nafsu yang diberikan rahmah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nafsu yang diberikan rahmah Allah itu disebut dengan nafsu yang menenangkan atau nafsu mutmainnah. Lawannya adalah nafsu ammarah bisu. Puasa adalah pertahanan seseorang berada dalam koridor nafsu mutmainnah. Maka lapar itu menjadi tenang. Tilawah Al-Quran menjadi tenang. Salat menjadi mutmainnah. Dan semua amal-amalan Ramadan menjadi mutmainnah. Itulah hakikat orang yang menjalankan nikmat ibadah Ramadan. Mudah-mudahan kita terus menjalani Ramadan ini dengan penuh kenikmatan. Nikmatul ibadah fi Ramadan, nikmatul ibadah fi siyam, nikmatul ibadah fi tilawah, nikmatul ibadah fi shadaqah wa ghairu dzalik. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kita menjadi orang-orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni orang-orang yang bertakwa kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.